lansia, apa kabar? Saya harap semua sehat dan sukacita ya. Bersyukur hari ini kita dapat jumpa kembali di persekutuan lansia via online. Sebelum kita mulai persekutuan ini, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Kemurahan-Mu. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari lebih dari lebih dari bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih kalau hari ini kami diberi kesempatan bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum firman yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Mulyadi dengan tema Kemurahan Berujung Kesetiaan, marilah kita memuji Tuhan kembali dengan judul Jiwaku Terbuka Untuk-Mu. terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layani hadapan-Mu Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam ibadah kita hari ini, Kamis 12 Agustus 2021. Nah, sekalipun tema kita nanti tentang kemurahan berujung kesetiaan, tetapi karena kita sedang berada dalam rangkaian menyambut 76 tahun HUT, ya, ke-76,
Republik Indonesia, HUT kemerdekaan, maka saya pada saat ini mengenakan satu ciri atau satu simbol dari Bali. Apa itu? Ya, ini dia, udeng ya. Ini ikat kepala Bali, dan ini adalah bagian dari cara kita untuk bersama-sama menyambut dan merayakan kemerdekaan ini, tentu dengan mengapresiasi setiap budaya. Orang Bali menyebut matur sukseme, terima kasih, begitu ya. Nah, ini bagian dari terima kasih kita kepada negeri, dan kita bersama-sama memasuki rangkaian persekutuan kita sekaligus bersuka cita di dalam 17 Agustusan. Nah, kita bersama-sama mau memasuki dengan satu spirit, dengan satu semangat di tengah situasi pandemi yang masih terus bergejolak. Sekalipun dari waktu ke waktu sekarang angka kesembuhan telah bagus, lebih tinggi dari angka yang terpapar menurut laporan nasional. Namun di dalamnya kita tetap memohon kepada Tuhan supaya negeri ini segera bisa menyelesaikan pergumulan COVID ini. Kita bersyukur untuk kerja keras dari tim gugus tugas nasional, termasuk Satgas kita di GKI Muara Karang yang ikut serta. Beberapa waktu yang lalu ada yang terpapar, bahkan sakit berat, dan dengan sedih kita harus juga menyampaikan ada yang berduka karena meninggal. Tetapi tetaplah kita berharap pada anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama saat ini menaikkan pujian dari NKB 154. Oma dan Opa tentu tahu lagu ini ya, Setialah, Setialah. Setialah, setialah selama hidupmu, ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Oma dan Opa bisa menyanyikannya? Mari kita ulangi dan nanti akan saya nyanyikan 3 bait berturut-turut ya. Setialah, setialah selama hidupmu, ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Setialah, setialah mengikut Tuhanmu. Bersaksilah di dunia tentang penebusmu yang mati disalibkan di bukit Golgota. Tetapi dia bangkitlah, besar kuasanya. Setialah, setialah menjadi hambanya. Meski besar rintanganmu, tetap percayalah. Selalu kau dibimbing ke air yang tenang. Gelap mahkota milikmu di sorga yang cerah. Nanti Oma dan Opa di rumah terus-menerus belajar ya lagu ini, mengingat lagu ini,
dan kita mau setia kepada Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa, menyiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang baik. Kami menyiapkan diri untuk menyambut firman Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami dan memakai hamba untuk menyuarakan firman Tuhan. Kiranya hamba pun menjadi sarana yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Kini hamba menyandarkan diri, tangan Tuhanlah yang menopang, sehingga kesempatan yang baik ini memberi ruang bagi kami untuk belajar kesetiaan kepada Tuhan di tengah-tengah berbagai tantangan yang harus kami hadapi. Gangguan dan godaan, kami ingin belajar tetap setia kepada Tuhan. Dan di dalamnya, Tuhan memanggil kami untuk tetap murah hati. Dalam Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Kami mengucap syukur, menyediakan diri untuk disapa oleh Roh Kudus Allah. Amin. Oma dan Opa yang dikasihi Kristus, mari kita bersama-sama membaca Alkitab kita pada Injil Lukas 8, ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Dan nanti kita lihat lagi juga pada Injil Markus 16, ayat yang pertama saja. Sekarang kita lihat lebih dulu Lukas pasal 8, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Bagian yang kedua dari Injil Markus pasal yang ke-16, ayat yang pertama. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana di awal tadi saya katakan, saya saat ini mengenakan salah satu contoh, salah satu simbol pada budaya kita, yaitu dari Bali, ya. Ada udeng diikat kepala. Di Indonesia itu dari ujung barat, ujung terus ke sana, ya, sampai ke timur, dari utara ke selatan, itu punya ciri khas. Salah satu diantaranya ikat kepala. Kalau kita tahu di Tanah Batak juga ada contoh seperti mahkota. Di Palembang begitu, ya, Sumatera Selatan, lalu terus sampai kemana-mana. Dan ini adalah sesuatu yang perlu kita apresiasi, kita hormati sebagai sebuah kebudayaan, sebagai sebuah cara kita untuk melihat perjalanan Indonesia. Ciri khasnya, salah satunya adalah ikat kepala. Jadi
Ini dalam rangkaian kita bersama-sama merayakan dan mensyukuri 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan kita bersyukur dalam perayaan kemerdekaan ini Indonesia dihadiahi juga satu kemenangan luar biasa melalui atlet bulu tangkis kita ya. Kita mendapatkan medali emas. Ini sesuatu yang membuat kita patut bersyukur. Namun, di atas seluruh ungkapan syukur kita tetaplah mesti rendah hati dan murah hati. Kerendahan dan kemurahan kita itu membuat kita menjadi belajar dari karya cinta Allah, supaya di tengah-tengah segala keberadaan kita menjadi pribadi yang rendah hati, murah hati. Tapi juga dampaknya adalah, atau kelanjutan dari kerendah hatian dan kemurah hatian itu, kita menunjukkan kesetiaan kepada Allah. Mengapa itu menjadi penting? Antara kerendah hatian, kemurah hatian dalam kesetiaan kepada Allah. Karena melalui kerendah hatian dan kemurah hatian, kita bersama-sama mau menunjukkan karya kasih Allah itu di dalam hidup kita. Sebab setiap orang yang menyambut kasih setia Allah, maka sesungguhnya dia tidak boleh menjadi sombong. Dan itu penting sekali untuk kita pahami di dalam perjalanan hidup kita. Nah, ini menjadi ruang yang besar bagi kita untuk melihat betapa kasih sayang Tuhan dinyatakan kepada kita, dan kita pun mesti menampakkan sikap kerendah hatian dan kemurah hatian itu. Ini menjadi satu cara kita untuk juga menghormati anugerah Tuhan. Sebab jika kita tidak rendah hati, tidak murah hati, dengan kata lain kita menjadi orang yang sombong, maka sebenarnya yang sedang disorot itu bukan hanya pribadi kita, tetapi juga Allah yang tidak ditampakkan di dalam diri kita. Maka kita mau belajar dari beberapa tokoh perempuan yang hadir bersama dan melayani Kristus. Mereka ada di antaranya sosok yang penting, sosok yang menjadi dikatakan bendahara gitu ya. Di zaman itu bendahara adalah orang-orang kepercayaan yang harus mengelola sesuatu dengan baik, dengan ketat. Dan di tengah-tengah kondisi demikian, ada sesuatu yang mengganjalnya, karena ada sesuatu yang merasukinya. Ada sesuatu yang membuat ia harus berjuang keras. Saya akan perlihatkan lagi kepada kita dalam bacaan kita di Injil Lukas pasal 8. Kita melihat juga ya di sana. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Mereka tidak mengagung-agungkan dengan kekayaannya, tetapi justru apa yang mereka miliki, kekayaan yang Tuhan percayakan kepada mereka, dipersembahkan untuk pelayanan. Mengapa kita menyaksikan peristiwa ini? Karena bagi mereka hal terbesar adalah karena mereka merasakan kebebasan atau pembebasan yang dilakukan oleh Allah di dalam diri mereka.
Ini penting untuk kita pahami, Oma dan Opa sekalian. Di tengah-tengah kehidupan kita, kita bersama-sama pun patut belajar untuk bersyukur, sebab kepada kita juga diberikan kebebasan. Diberikan kesempatan untuk menikmati berbagai hal, yaitu anugerah yang besar. Bahkan Oma dan Opa diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati anugerah yang tak terkira hingga saat ini. Usia indah yang Tuhan percayakan memberi ruang bagi Oma dan Opa untuk terus-menerus melihat, kalau bukan karena anugerah Allah, maka usia indah Oma dan Opa tidak akan pernah bisa kita nikmati, bukan? Itu bukan berarti kemudian orang-orang yang tidak mampu atau tidak sampai kepada usia ini tidak dikasihi Tuhan. Oh, bukan. Yang saya maksudkan adalah orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati hidupnya, maka mereka dipanggil untuk menjalani segala sesuatunya dengan baik, dengan terus melihat kepada kemurahan Tuhan. Dan karena kemurahan Tuhan itulah, maka kita pun mesti punya kemurah hatian kepada orang-orang lain di tengah-tengah hidup kita. Sebab siapakah kita yang boleh sombong? Siapakah kita yang bisa sombong jika di tengah-tengah keberadaan kita, Allah yang agung itu justru mengingat kita. Allah yang demikian agung itu justru memberi perhatian kepada kita. Allah yang maha agung itu justru menopang kita. Maka kita yang bukan apa-apa, yang penuh dengan keterbatasan, yang penuh dengan dosa yang dibebaskan Allah, maka harusnya kita juga lebih bersikap murah hati. Terutama kita pun memiliki panggilan untuk setia di hadapan Tuhan. Nah, karena itu Oma dan Opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, belajar dari para perempuan ini. Mereka bahkan terus-menerus melayani Allah dan menyatakan kesetiaannya untuk hidup bersama dengan Allah, hidup di dalam pelayanan kasih, bahkan sampai pada kematian Tuhan. Mereka masih rela untuk datang ke kubur, melakukan sesuatu yang besar, melakukan peringatan melalui penaburan bunga, dan bahkan lebih dari itu, mereka terus-menerus menyatakan cinta kasih mereka kepada Tuhan. Ini sesuatu yang penting dan esensial di dalam perjalanan hidup kita. Penting dan sungguh-sungguh sangat mendasar di dalam hidup kita, supaya kita pun belajar untuk menyatakan karya cinta Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Maka saya mau mengajak dan memperhatikan kita untuk merujuk pada dua hal saja dari pokok kita, yaitu kemurahhatian, ya, itu yang pertama, kemurahhatian. Nah, mari Oma dan Opa kita menyimak bersama-sama. Sikap murah hati itu ditunjukkan bukan hanya sekadar kemudian kita rajin memberi. Oh, bukan hanya itu. Iya, itu juga penting. Terutama di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini, ada banyak orang yang terpuruk, ada banyak orang yang menderita, ada banyak orang yang sakit, yang ternyata dari penderitaan dan sakitnya mereka membutuhkan uluran kasih. Dan kita bersyukur sekali karena gereja kita melalui Kespol, Majelis Jemaat, dan melalui Satgas Covid, kita melakukan berbagai upaya memberikan topangan kepada banyak orang. Itu adalah bagian dari kemurahhatian. Tetapi yang jauh lebih esensial dan jauh lebih penting dari kemurahhatian itu adalah sikap untuk tidak
menjadi sombong. Sikap untuk tidak pamrih. Sikap untuk tidak membuat hidup kita seolah-olah kita menjadi hebat dengan bersedia dan melakukan tindakan memberi. Tetapi kita mesti dengan tulus memberi, justru dengan kerendahan hati, supaya orang-orang yang menerima dan menyambut tanda kasih ini, mereka pun menyambutnya dengan sukacita. Coba kita lihat ya, kita bayangkan ya, Oma dan Opa, jika kita memberikan sesuatu kepada seseorang tapi dengan sebuah tampilan, sebuah sikap kita yang seolah-olah orang lain jadi rendah. Bukankah si penerima juga sebenarnya tidak terlalu bersuka cita karena itu? Karena itu kemurah hatian kita harus dilandasi dengan sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Allah yang demikian agung saja rela untuk datang ke tengah-tengah dunia di dalam Kristus dan menebus dosa-dosa kita, membebaskan kita dari cengkraman kuasa jahat. Ini nilai yang tak terkira. Dan ini nilai yang harus terus-menerus terukur di dalam kehidupan kita. Karena itu, Oma dan Opa, bagian yang pertama ini, kemurah hatian ini mesti menjadi roh di dalam kita, mesti melekat di dalam hidup kita, mesti menjadi sebuah, saya seringkali menyebut istilah spirit, ya, bukan hanya sekadar semangat, tapi menjadi hidup di dalam hidup kita, menyajikan sesuatu yang terbaik. Itu yang pertama pada kemurahan atau kemurahhatian di dalam hidup kita. Maka kemurahhatian itu mesti berdampak kepada yang kedua, yaitu kesetiaan. Apanya? Dampaknya. Orang dalam kemurahhatian seharusnya menunjukkan diri untuk memiliki kesetiaan dalam mengerjakan segala sesuatu bagi kemuliaan Allah. Dan di situ menjadi penting dan esensial, karena kalau kita kemudian bersedia murah hati, tetapi kita tidak menunjukkan dan memiliki kesetiaan, maka itu tidak menjadi seperti keping mata uang dalam dua sisi. Jadi kan kalau mata uang, kalau sisinya polos, yang sebelahnya polos, berlaku nggak? Enggak, ya. Berapapun harga uang itu, kalau sebelahnya polos, nggak ada gunanya. Harus keduanya melekat dan itu bernilai. Demikian juga kemurahhatian kita dan kesetiaan kepada Allah itu mesti seperti keping mata uang atau lembar uang yang kedua-duanya harus terisi gambarnya. Dan itulah kehidupan kita. Nah, hari ini kita bersama-sama belajar dari para perempuan yang telah dibebaskan Allah. Mereka menyatakan cintanya, mereka menyatakan kesetiaannya, mereka menyatakan komitmennya, mereka menyatakan kesediaannya untuk terus berada bersama dengan Tuhan. Bahkan kemudian mereka terus-menerus melakukan pelayanan. Tiada henti-hentinya mereka terus bekerja bagi Tuhan. Maka tadi kita melihat dari teks lagu, ya, lagu yang dari NKB 154. Syairnya mengatakan begini: setialah, setialah selama hidupmu. Ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh. Meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Ini punya makna yang luar biasa. Meski penuh derita, kita mau terus setia kepada Tuhan.
Lalu pada bait yang kedua diungkapkan, setialah, setialah mengikut Tuhanmu. Bersaksilah di dunia tentang penebusmu. Kesaksian kita tentang penebus Tuhan itu ditunjukkan dengan kemurah hatian itu. Dikatakan di sana, yang mati disalibkan di bukit Golgota, tetapi dia bangkit, besar kuasanya. Perhatikan dengan baik, ada panggilan di dalam diri kita supaya di tengah-tengah kesetiaan kita, kita pun memiliki panggilan untuk melihat terus-menerus betapa besarnya kasih sayang Allah. Pada bait yang ketiga, syair lagu ini mengatakan, setialah, setialah menjadi hambanya. Meski besar rintanganmu, tetap percayalah. Selalu kau dibimbing ke air yang tenang. Kelak mahkota milikmu di sorga yang terang. Nanti Oma dan Opa pelajari lagi ya lagu ini ya. Dipelajari setiap kali saat teduh, setiap kali baca Alkitab. Nyanyikan lagi lagu ini. Untuk apa? Untuk kita mengingat bahwa ada sebuah panggilan kesetiaan di dalam hidup kita. Agar kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai hal di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak sekali pencobaan, ada banyak sekali rintangan, ada banyak sekali hal yang membuat kita selalu ingin lari dan menjauh dari Tuhan. Tapi mari kita mengingat, Tuhan menyambut kita, Tuhan menopang kita, Tuhan memberikan kepada kita hidupnya, dirinya. Tuhan mengangkat kita di dalam kemuliaannya. Tidakkah kita rindu untuk menyatakan kesetiaan kita kepada Allah? Dan biarlah Oma dan Opa dalam panggilan ini kita terus belajar. Apapun kita, siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, mari kita tetap setia dan melihat karya cinta Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari terus-menerus melakukan tindakan murah hati. Kemurahan Tuhan dinyatakan. Dan karena itu mari kita juga menunjukkan sikap hormat pada apa yang Tuhan hadirkan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oma dan Opa, mari di dalam kesetiaan kepada Allah, kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih kami belajar untuk menyatakan kemurahhatian kami di dalam hidup kami. Kami belajar untuk terus-menerus hidup di dalam anugerah Tuhan dan menunjukkan kemurahhatian kami. Karena kemurahan Allah yang sudah dinyatakan kepada kami mesti membawa kami pada ujung kehidupan kami di dalam kesetiaan. Biarlah kemurahan Allah itu kami wujudkan, kami tunjukkan dalam sikap hidup kami. Karena itu kami bersyukur untuk pelajaran pada saat ini. Kami ingin belajar untuk menghormati kemurahan Allah itu. Pada saat ini perkenankan kami berdoa bersama-sama, dan tiada henti-hentinya kami berdoa untuk gerejamu. Di tengah-tengah situasi kami menyiapkan diri untuk terus hidup di dalam persekutuan. Demikian pula untuk upaya pembangunan gedung gereja yang sedang dipersiapkan dan dilakukan, tangan Tuhan yang menopang. Kami berdoa bersatu hati bersama, mengingat juga ya Tuhan, untuk panitia yang akan mengerjakannya. Tuhan yang menopang di tengah situasi pandemi, karena kami masih kesulitan juga untuk menghadirkan para tukang. Tapi kami percaya Tuhan yang akan terus memimpin kami. Dan ini menjadi pertanda bagi kami betapa Tuhan tetap menyatakan kesetiaannya bagi kami. Kami bersama-sama bersatu hati berdoa ya Tuhan, mengingat juga untuk program-program gerejamu yang terus-menerus kami lakukan dan kerjakan. Tuhanlah yang menopang agar program gereja ini berjalan di dalam anugerah Tuhan. Berdoa untuk saudara dan saudari kami di dalam pergumulan, di tengah-tengah kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian. Kami ingin mengingat
untuk Bapak Sukento. Di tengah-tengah perawatannya di rumah sakit, Tuhan yang menjamah melalui dokter, perawat, obat-obatan, alat medis. Demikian pula untuk saudara kami, Antonius. Tuhan juga yang akan menjamah proses pemulihannya. Hamba-Mu Penatua Henry Wiono, yang juga sedang dalam pemulihan. Kami bersyukur untuk jamahan Tuhan, sehingga boleh melewati waktu-waktu yang berat. Tetapi Tuhan yang menjamah ketiga rekan kami, sahabat kami, saudara sekalian kami. Kami juga memohon hikmat kepada Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi, supaya gereja-Mu terus bertumbuh dan melewati peristiwa untuk terus menjadi saluran kasih, menyatakan kemurahan Tuhan di dalamnya, tapi sekaligus juga mewujudkan kesetiaan. Karena itu kami ingin berdoa dan mengingat ya Tuhan, di dalam ikatan persekutuan kami, bersatu hati berdoa untuk rekan, sahabat, saudara, dan saudari kami di dalam sukacita mereka. Untuk Oma Susi Wong pada 7 Agustus lalu menikmati hari jadinya. Demikian pula Penatua Suryatmi pada tanggal 8. Tuhan yang memberikan kepadanya kesempatan untuk menikmati anugerah melalui hari jadinya. Demikian pula untuk Cifei pada tanggal 10 Agustus. Tuhan juga beri kesempatan untuk menikmati hari jadinya. Ketiga umat Allah ini, Tuhan yang menjamah mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan, melewati hari-hari di dalam sukacita, di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatunya. Terima kasih untuk persekutuan kami. Terima kasih untuk kesempatan kami juga boleh menaikkan syafaat dan menyambut anugerah Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan kepada Bapa di sorga, dan biarlah kami boleh menyambut berkat yang Tuhan nyatakan. Kami boleh menutup persekutuan kami pada saat ini. Kepada Bapa di sorga, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini kami naikkan doa di dalam wujud syukur syair kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi
mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh.